Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 1 dan 2. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar lagi kisah Yohanes Pembaptis dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya atas perintah Raja Herodes. Oleh Herodes dipaksa menyerahkan kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam karena janji dan sumpahnya serta balas dendam Herodias, istri Filipus yang dinikahi Herodes. Kita mendengar sebuah pengakuan bahwa Yohanes yang diperintahkan untuk dibunuh itu sudah bangkit dari mati. Ia mengira bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematiannya. Menarik untuk disimak bahwa Herodes juga mengakui kuasa-kuasa yang ada pada seorang Yesus itu, yang dikiranya Yohanes yang dikaguminya sebagai seorang nabi. Herodes ternyata belum bisa move on. Ia belum bisa melupakan sosok Yohanes Pembaptis yang diakui oleh orang banyak sebagai seorang nabi. Walaupun ia seorang raja, ia takut juga pada orang banyak itu. Saudara-saudari terkasih, pernyataan Herodes tentang Yohanes ini juga menjadi cara orang banyak mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, para muridnya, "Siapakah aku ini?" Para murid menyatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Yohanes adalah sosok nabi yang begitu melekat di hati mereka, sehingga setelah Yohanes wafat, mereka juga ingin menemukan sosok itu lagi. Mereka mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah sosok yang berani, lugas, dan tanpa rasa takut menyatakan kebenaran. Mereka menemukan kembali sosok seorang Yohanes itu dalam diri Yesus, orang Nazaret. Penginjil Matius mau mengatakan kepada mereka dan kita yang membaca Injilnya hari ini bahwa Yesus itu bukan Yohanes dan Yohanes itu bukan Yesus. Ia mau mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi Tuhan yang memiliki kuasa-kuasa yang jauh lebih mengungguli Yohanes Pembaptis. Itulah juga yang mau dikatakan oleh Yohanes. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Yesus itu dihormati Yohanes juga. Saudara-saudari terkasih,
penginjil Matius mau menjelaskan kepada para pendengarnya bahwa Yesus itu bukanlah Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Perkataan seorang raja sekalipun tidak bisa membenarkan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematiannya. Sudah saatnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu move on dari sosok Yohanes yang sudah menarik perhatian orang banyak dan mereka kagumi. Yohanes Pembaptis memang adalah sosok penting yang turut serta memperkenalkan Yesus sang anak domba Allah. Yohanes sendiri menunjukkan Yesus itu kepada para muridnya. Katanya, "Lihatlah anak domba Allah." Berbeda dari Herodes, Yohanes justru secara tegas dari semula agar orang-orang yang datang kepadanya beralih untuk mengikuti Yesus. Ia mau mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Yesus itu sesungguhnya Mesias yang harus mereka ikuti. Yesuslah yang harus diikuti, sebab dialah yang diramalkan akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya, bukan dirinya. Aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan Tuhan. Tetapi Yesus adalah sabda Allah yang turun dari surga untuk menyelamatkan umatnya. Yohanes dalam kesaksiannya juga berkata kepada semua orang bahwa bukan dia yang harus dikagumi atau disanjung. Katanya, Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin menjadi kecil. Saudara-saudari terkasih, perikop yang diwartakan oleh gereja pada hari ini juga dikutip untuk peringatan wafat Yohanes Pembaptis. Namun, pada hari ini saya ingin kita semua memperhatikan bahwa baik Herodes maupun orang banyak mulai terpesona pada sosok Yesus yang berkuasa dan menjadi idola baru sepeninggal Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah meninggalkan legasinya sebagai bentara Tuhan Yesus. Ia telah menunaikan tugasnya untuk datang mendahului Yesus dan menyiapkan jalan bagi kehadirannya di tengah umatnya. Yohanes tidak tergiur pada sanjungan orang banyak tentang kehadirannya sebagai nabi terakhir, tetapi ia menjadi sosok rendah hati yang menghendaki semua orang berjumpa dengan Yesus. Inilah sebuah teguran yang ditujukan pada setiap orang Kristen, supaya kita tidak mementingkan diri kita dan merasa perlu untuk dihormati, melainkan harus menghadirkan Yesus dalam hidup kita agar semua orang dapat berjumpa dengan Yesus Kristus. Saya Kristen, artinya orang harus menemukan Kristus dalam gaya hidupku. Sebuah khotbah yang tidak membawa orang untuk berjumpa dengan Kristus adalah khotbah yang gagal. Sebab Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Itulah panggilan seorang Kristen. Kita. Apakah aku sudah menghadirkan sosok Kristus Tuhan
dalam hidupku setiap hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk dengan sadar dan tanpa ragu mewartakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus harus semakin besar. Cukuplah bagi kami jika dapat mewartakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.